يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin hidupnya di Masjid Ar-Raudhah, perumahan Sakura Regency. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-18, wa in ta'budu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan sanggup untuk menghitung. Oleh karena itu banyak saja bersyukur agar nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafartum in 'adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa bersyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, ada perusahaan lebih. Oleh karena itu banyak saja bersyukur agar nikmat-nikmat ini ditambahkan Allah. Semoga kita yang hadir di majelis mulia subuh ini beserta keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang amin dan sempurna. Salam dan shalawat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menolong menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani. Atau dalam Quran Allah sebut dengan kata ittiba, agar kita mencapai derajat hamba muttaqi, husnul khotimah dan ahli jannah. Amin. Saudara-saudariku ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan bersyukur pula panjenengan ini termasuk yang dipilih Allah. Karena untuk sholat subuh ini tidak semua benar-benar orang-orang pilihan. Dan ketika dia mau duduk di masjid, wa idza qa'ada maghfirullah, maka duduknya dijamin dapat ampunan dosa. Oleh karena itu bersyukurlah, dan setiap kali ada pengajian seperti ini, para malaikat itu berkumpul wala afnati fil ardi, dan malaikat meletakkan sayapnya di bumi. Saking mulianya ilmu. Dan kalau lihat masjidnya ini besar, rasanya pagi ini penuh malaikat daripada yang haji. Malaikat itu kalau ada yang haji ini datang semua. Dan kalau lihat besar di masjid ini berarti yang paling banyak ini para malaikat yang berdiri. Maka bersyukur kita dipenuhi banyak malaikat di masjid Ar-Raudhah ini. Saudara-saudariku, hari ini insya Allah tanggal 7 cuma terakhir yang bertepatan dengan bulan Desember dan ujung bulan. Kita pada pergantian tahun seperti ini sebenarnya nggak perlu terlalu mendapat perhatian yang khusus. Sebab Allah berfirman dalam surat 9 ayat 36, inna idatas suhuri indallahi isna asara syahra fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dalikat dinul qayyim fala taqimu fihi anfusakum wa qatiluna musyrikina kaffatan kama yubarnakum kafah wa lamu anallaha.
Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dalikan Ibnu Qayyim. Dan di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dan ini ketetapan agama yang lurus. 4 bulan yang diharamkan Allah ini diuraikan Rasulullah dalam 4 kitab Sahih, yakni Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasun talabiyat. 4 bulan yang diharamkan oleh itu, 12 bulan yang diharamkan oleh itu, yang 4 diharamkan. Yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12. Kemudian Muharram bulan 1, wa syahrul Rajab mudarab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya Rajab, yang diambil cuma di akhir dan Sya'ban. Loh, enggak ada Januari sampai Desember. Kalau ada Januari sampai Desember di Quran, saya balik ke gereja. Enggak usah jadi orang Islam lagi. Enggak ada. Oleh karena itu, perubahan tahun seperti ini sebagai seorang pribadi muslim, sebaik-baiknya adalah cukup bermuhasabah. Dan sebaik-baik muhasabah itu adalah setiap hari dari 10 akhir-akhir tahun. Maka di momentum pagi hari ini saya mengajak kita untuk muhasabah pada diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang muslim yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berbenah pada diri pribadi. Setelah diri pribadi kita, baru kemudian ahlikum, keluarga, istri, anak-anak. Kalau sudah sampai situ bisa ke lingkungan. Kalau sudah ke lingkungan nanti ke masyarakat. Ini kalau bisa dilakukan perubahan-perubahan setiap pribadi, ujungnya sama bangsa dan negara. Masya Allah, luar biasa. Maka orang-orang yang disebut Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang kemudian melangkahkan pada dirinya, kemudian baru kepada keluarganya dan pada masyarakat. Akan menjadi aib yang sangat luar biasa apabila seseorang bisa mengajak orang lain masuk surga, tapi justru yang ngajak masuk neraka. Apa untungnya? Dan apa ruginya? Kita mengajak orang lain, keluarga kita untuk masuk ke surga, tapi yang masuk cuma kita, yang lainnya masuk ke neraka. Gimana ruginya? Maka dalam ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, Allah mengajak atau memerintahkan kita untuk memperhatikan diri pribadi, diri sendiri, baru setelah itu menyelamatkan orang lain, terutama keluarga kita. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang bagi ayyadu ala ma'na ahli sunnah wal amal hum ahlul intisal i'tiqad dan wasuluk. Maka orang-orang yang menyatakan dirinya dia sebagai Ahlus Sunnah, tahu bahwa Ahlus Sunnah adalah orang yang benar-benar. Ahlus Sunnah adalah orang yang ahlul intisal i'tiqad wasuluk. Dia mengimplementasikan hidupnya dari ilmu yang dipelajari dalam kehidupannya yang berhubungan dengan akidah dan akhlak. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengimplementasikan dalam kehidupannya sesuai akidah dan akhlak. Perilakunya tidak keluar dari Quran, perilakunya tidak menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orangnya dermawan, pemaaf, gampang memaafkan kesalahan orang lain, tetangganya nyaman berdampingan dengannya, kawan-kawannya senang berada di sampingnya.
Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang peduli pada fakir miskin, peduli pada orang yang terlilit hutang, peduli pada orang-orang yang sedang menderita pada saudara kita. Ahlussunnah itu jujur. Ahlussunnah itu orang yang perkataannya jujur dalam setiap transaksi bisnisnya. Dan Ahlussunnah itu orang yang bisa dipercaya. Maka kalau kita melihat dari bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika beliau diberikan kemenangan Allah dalam satu makan, padahal sebelumnya beliau dihujat, diboikot, diludahi, dilempari, tapi begitu dimenangkan Allah, pidatonya luar biasa. Apa pidato beliau? Idhabu fa'addu talaqah. Kalian semua bebas, tidak ada yang dijadikan budak. Justru pidato Rasul ini loh, yang sebelumnya beliau dihujat, beliau dikuyok-kuyok, beliau diboikot, beliau dirudai, dihina. Tapi justru ketika menang, kalian semua bebas, tidak ada yang dijadikan budak. Ini yang menggetarkan hati kaum Quraisy. Berbondong-bondong mereka masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Dibukukan Allah di surat 110. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya tidak bisa bayangkan itu Rasul kita. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah. Saya tidak bayangkan kalau Rasul kita diambil dari salah satu supporter bonek atau supporter Arema. Mungkin pidatonya lain, mungkin pidatonya gini, sombong pidatonya, sombong gitu. Ini luar biasa Rasulullah SAW, gak punya dendam, hati beliau benih, jernih, dan sangat memaafkan kesalahan orang lain. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sebagaimana Rasul ajarkan, Zummahum ma'hadihi usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa atubu syariah. Maka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan di sana. Ini Ahlussunnah. Kemudian wa ya'runa iqamatul haji wal jihad wal jahdi wal ayati aw umarah abararkan fujarah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang diperintahkan dalam mendirikan haji, melaksanakan sholat Jumat, mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha, umarah abararkan fujarah, bersama-sama pemimpinnya, baik pemimpinnya taat maupun tidak. Itu Ahlussunnah. Sudan, Syria, Irak, Jazirah, ini tidak pernah kompak Pak. Selalu mereka itu menjadi oposisi masing-masing. Tapi begitu hari raya, tidak ada oposisi, baru mereka semua. Tapi ada satu negeri Pak, negeri antar berantah. Hari raya itu bisa 2 hari, baru ada. Di negeri antar berantah, di Indonesia tidak. Maksudnya tidak bedo. Padahal mereka lebih wahya pernah iqamatul haji wal jihad ayat al-umarah abadan kanu afdal. Bersama pemimpin, baik pemimpin yang taat maupun tidak. Nah, negeri kita ini kan lucu. Ada 3 grup besar. Grup A ini yang paling tua, ini pakai hisab. Grup B pakai Rukyatul Hilal. Grup C kadang rono, kadang ini. Nah, itu ya, ketiga grupnya. Nah, padahal hadisnya jelas tuh, perintah Rasul. Nih, ditanya Rasul. Saya ambil dari hadis rawahu Abu Daud nomor hadis 2020. Perawi Umar bin Rasul bersabda, "Innama syahru tis'un wa asir." Sesungguhnya jumlah bulan adalah 29 hari. Fala tasumu hatta taraw wala fitrahu hatta taraw. Maka apabila engkau hendak berpuasa, ya tidak. Apabila engkau hendak berhari raya, ya tidak. Fa in huma 'alaikum fa'dulu. Manakala engkau tidak mampu lihatnya itu terhalang, gunakan hitungan. Berarti yang ajarkan hisab dan Rukyatul Hilal Rasul sendiri. Saya ulang, innama syahru tis'un wa asr. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta taraw.
wala fitrahu atatam. Fa in huma 'alaikum fa'budu. Maka kalau kamu mau puasa lihat, mau berhari raya lihat. Kalau kamu tidak mampu melihatnya atau terhalang, gunakan hitungan. Cuman repot Pak di negeri yang tak berantai. Gengsinya tinggi-tinggi. Kalau nggak bisa lihat Pak, nggak bisa lihat, nggak nampak, baca alat nampak, nggak pernah tanya sama saudaranya. Bro, hitungan masuk enggak mau. Hitungan ya bro, hitungan. Tapi dia bersumpah dalam nama Allah, wallahi melihat hilal. Kak, turun. Kapan kita bisa sebagaimana yang Rasul ajarkan? Suruh bersama-sama supaya apa? Di mata musuh Islam itu kelihatan Islam itu kompak. Nah, apalagi ada di negeri yang tak berapa lebih parah lagi Pak. Ada yang kalau puasa itu nanya, mas sing posone buri sapa? Oh gerbi, nah melok. Nanti kan kira-kira katanya, lah sing ini disin, pindah, kuwi kok pakai butik grebes. Yang kedua, Rasul mengatakan wa yuhabbituna 'alal jami'ah. Ahlus sunnah wal jamaah itu kalau sholat berjamaah. Jadi kalau orang bilang dirinya ahlus sunnah wal jamaah, terus kalau sholatnya di rumah nggak pernah ke masjid, nah itu tidak sunnah wal ijmah. Tidak ada contoh. Yang Rasul katakan ahlus sunnah wal jamaah adalah wa habibuna 'alal jami'ah. Dia kalau sholat berjamaah ke masjid. Apalagi luar biasa ke masjid. Rasul katakan wa kanat sholatuhu wa masyu ila masjid nafilah wa idza qa'ada mafrullah. Maka orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian dia beribadah di dalamnya, maka setiap langkahnya amsaliha dilipatkan Allah 10 langkah. Itu 1 langkah. Jadi 1 langkah 10 langkah. Wa idza qa'ada mafrullah. Dan dia ketika duduk di masjid, duduk yang dijamin dapat ampunan dosa. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma hadza mafruḍu iqamata fil masjid. Duduk seperti apa di masjid yang mendapat jaminan ampunan dosa? Salah sumakuna fiha, ada 3 duduk kata Rasul. Yang pertama, wa man idza qa'ada minasan jadi baina sujudikum. Duduk kalian di antara 2 sujud. Duduk kalian di antara 2 sujud itu jaminan ampunan dosa. Berarti pada waktu kita sholat itu ada duduk di antara 2 sujud, itu jaminan ampunan dosa. Makanya Rasul ajarkan pertama bacanya Rabbi firli. Yang kedua, wa man idza qa'ada baina sholati wa sholati. Duduknya seseorang antara sholat satu dengan sholat yang lain. Contoh, Allahu Akbar, akan berangkat dia ke Ar-Raudhah. Kemudian dia sholat qobliyah. Setelah itu dia duduk. Kenapa? Menanti iqamah. Begitu iqamah dia berdiri. Nah, saat dia duduk tadi dari sholat sunnahnya ke sholat fardu ini jaminan ampunan dosa. Kemudian andai kata itu duhur, setelah salam, setelah dzikir tadi itu kemudian salam, dan dia duduk dalam dzikir dan salam, habis dia berdiri lagi mendirikan sholat ba'diyah. Maka duduk di antara itu adalah duduk wa idza qa'ada mafruḍah. Duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Yang ketiga, wa min salat, kata Rasul yang ketiga adalah wa man idza qa'ada fil masjid ada ila fil majlis. Mereka tinggal di masjid kemudian bermajlis. Nah, ini duduk apa ini? Nah, jadi kita dari rumah masing-masing ke Masjid Ar-Raudhah ini tidak ada yang satupun duduk yang sia-sia. Karena duduk kita semua tadi ada duduk dapat ampunan dosa. Kecuali kalau ke Ar-Raudhah di teras cuma selfie tok. Nah itu lain sebenarnya. Terus yang orang yang masjid tapi naik selfie tok. Terus yang itu lain. Maka duduk di masjid yang dapat ampunan dosa adalah duduk di antara 2 sujudnya, duduk antara satu sholat dengan sholat yang lain, serta duduk bermajlis. Yang keempat, wa yaquluna bin nasihati ummah. Dalam mereka menjalankan Al-Quran ini untuk beragama Islam ini, mereka gunakan Al-Quran untuk nasihat. Nah ini Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan Al-Quran untuk nasihat. Bukan yang aneh-aneh Pak. Dipelajari ayat supaya sakti, dibacok tak cerdas, dijojok brodol, bisa hilang tak bisa balik. Bukan ini. Quran ini adalah untuk menasihati umat.
Dan Allah firmankan dalam surat 10 Yunus ayat 67, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang dari kalian nasihat langsung dari Allah kalian, Quran. Sifat, dia obat Pak segala penyakit. Sifat lima fis sudur, terutama penyakit hati. Wa huda, dia petunjuk. Wa rahmatul, dan dia rahmat bagi yang beriman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah melakukan Quran ini sebagai nasihat dengan cara tawassul bil haq, tawassul bis sabr, wa tawassul bil rahmah. Ya, bukan untuk sakti-saktian. Yang kelima, wa yaquluna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaknai betul sabda Rasulullah SAW. Apa sabda beliau? Al-mu'min lil mu'min kalbunya maksud yasudu ba'du ba'd. Mukmin satu dan mukmin lain itu satu bangunan yang saling menguatkan. Satu bangunan yang saling menguatkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mendukung satu dengan lain, tidak mencari menang sendiri. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Sabata baina asabi, gandengan, bergandeng tangan bersama-sama, bukan bermusuhan. Allah berfirman dalam surat Hujurat, surat 49. Innamal mu'mina ikhwan fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Setiap muslim itu saudara. Maka kalau ada yang berselisih, berbeda pendapat, itu tidak boleh bertengkar, tapi justru dalam harus silaturahim. Wa taqullaha la'allakum turhamun. Takwa kepada Allah jauh lebih utama daripada ngurusi perbedaan. Mosok mulai cilik sampai tua urusan kol-kola, cici urusan kuno gak kuno, nggak ada. Kapan kita menjadi seperti yang Rasul inginkan? Al-mu'min lil mu'min kalbunya maksud yasudu ba'du ba'd. Satu muslim dengan muslim lainnya, satu barisan saling kuat. Perkara amalan sudahlah, lana amaluna wa lakum amalukum. Toh itu semua ijtihad dari para pendahulu kita. Dan ijtihad itu kalau salah, pahalanya satu. Kalau benar, pahalanya dua. Apa yang harus dilakukan? Masa mulai kiri sampai tongkwek urusan kol-kola, cici urusan kunut tak kunut gitu ya. Cuman terus terang aja Pak, saya harus ngomong apa adanya. Di antara sholat yang kunut sama yang kunut ada yang gak diterima Pak. Jujur sih. Yang mana yang gak diterima? Yang gak sholat subuh Pak. Itu gak akan diterima. Jangan berpikir tak perbedaan. Kapan kita bersama? Penting. Karena Islam ini sedang diremehkan ini oleh musuh-musuh Islam. Mohon maaf. Kok tahu? Tahu Pak Wong Kipri mantan ngomong. Gelagatnya itu sekarang perangnya bukan perang dengan pedang Pak, bukan perang dengan tombak, dengan busuran. Perangnya lewat ghazul fikri, perang pemahaman, pendangkalan akidah. Ini yang mereka lakukan. Maka sabaka baina asabi, suruh bergandengan. Kalau ketemu suruh salaman. Ini perintah Rasul. Mamin muslimain yaltaqiyani wa tasafahan ila ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Apabila ada dua orang mukmin bertemu, mereka suruh salaman. Dari salaman ini illa ghufira lahuma, tidak lain Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kedua. Dan malaikat mendoakan mereka sampai berpisah. Berpisah di mana? Di salamannya atau di silaturahmi? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh, kadang. Malaikat tuh berhenti mendoakan tuh dilepas salamannya atau dilepas silaturahminya? Silaturahminya, bukan salamannya. Kalau selepas salamannya aku gak dijono, gandengan terus. Begitu masuk ar-raudhah, tak boleh dulu. Jam aku lagi detail gandengan terus. Di silaturahmi. Maka kapan kita kembali? Apakah masih usut Pak di Sakura Wajenji begitu? Masih usut. Yang gini, usut. Tapi dia udah usut orang begini. Tapi kecilnya begini, tidak ada yang Mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasafahan. Suruh salaman. Tidak usah ada takut kalau lain menggunakan. Berikutnya,
Ini ada 27 poin Pak, nggak mungkin semuanya. Ya. Ini kalau saya semuanya kok sama Isa. Jadi kalau pengen nyambung, ya bilang Pak Ger undangan mana. Berikutnya 8, 9, 10. Ini yang terakhir ya. Tapi ada 27 poin. Tapi saya hadirkan sampai 10 aja. Wa ya'muruna, diperintahkan dia, wa ya'muruna bisobri indal bala, wa syukri indal roha, wa ridho biwuril qadha. Maka Ahlussunnah wal Jamaah diperintahkan Rasul sobri indal bala, bersabar manakala mendapat ujian, bersabar manakala ada musibah atau ada bala. Wasyukri inda roha, dan senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Waridho bimuril qadha, ridho terhadap ketetapan Allah meskipun kadang pahit buat kita. Ajaran tiga ini dari Rasul, syukri inda roha, kemudian bisobri indal bala, dan waridho bimuril qadha. Rasul tak ngarang ini, ada hujahnya. Di surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Walan nablu wa nakum bisa'in minal kauf wal ju' wa nafsi minal amwal wa anfus wa samarat wa basiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa. Nah, samarot ini Pak diterjemahkan buah-buahan di Quran kita. Padahal samarot ini bukan buah-buahan Pak. Ini kalau terima mentah samarot, nanti dikira dodong, duku, sama, gendong apa becak nanti tinggi-tinggi. Nanti dikira itu. Padahal samarot itu adalah kinerja yang dihentikan, hasil kinerja manusia yang dihentikan. Itu samarot. Bahasa Indonesia tidak punya padan kata. Bahasa Indonesia itu terlalu miskin, kalah sama bahasa Arab atau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu kaya. Bahasa Indonesia itu tidak punya, bahasa Jawa punya. Contoh Pak, makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Tuh, Jawa ini mokel. Terus menaikkan lengan baju atau kaki manakala panjang, Jawa ini pekis. Maka itulah bahasa Arab samarat yang bahasa Indonesia tidak punya padan katanya. Jadi teruraikan dengan buah-buahan. Nah ini kalau tidak baca tafsirnya Pak, cuma baca buah-buahan terus sana dondong, duku, salah, gendong, pembecak, ngaku tinggi-tinggi. Jadi samarat apa yang kita kerjakan bisa diberikan. Jadi terjadi. Tapi Allah katakan apa ujungnya? Wabasiris sabir. Katakan kabar gembira pada mereka yang sabar. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita ada musibah seperti itu atau ada bencana, kemudian kita istirja, mengembalikan kepada Allah. Nah, kalau kita mampu seperti itu, janji Allah, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itu yang diberi Allah rahmat, keberkahan, ampunan dan petunjuk. Sama dengan yang Rasul ajarkan. Wa ya'muruna, ia diperintahkan bisobri indal bala, wa syukri indal roha, wa ridho biwuril qadha. Senantiasa bersyukur setiap nikmat. Ya. Karena kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, maka kita suruh banyak bersyukur. Mari kita buktikan kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Lihat gara-gara yang baru saja terjadi. Gara-gara pamannya COVID, namanya Omikron. Itu mungkin kalau bibirnya tentang mikron. Itu harga oksigen sampai 30.000 1 liter. Sedangkan tubuh manusia satu hari butuh 300 liter minimal. Coba kita kalikan 300 kali 30.000 berapa ya? 9 juta satu hari. Satu bulan 270 juta. Begitu 1 tahun 1 M. Coba dihitung. Misalnya jamaah Ar-Rodo disuruh bayar semua. Jamaah Ar-Rodo bayar soal oksigen. Mungkin doanya gini, ya Allah, saya besok tidur tidak bernafas ya Allah.
Maka kita diperintahkan untuk banyak bersyukur. Dengan kita bersyukur, janji Allah, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Dan ridho terhadap ketetapan Allah. Qadar Allah itu harus kita ridho. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana yang ke-11, 12, 13, 14? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan dari 10 ini saja menjadi muasabah yang terbaik untuk kita di dalam melaksanakan dinamika kehidupan. Dan saya akhirkan sampai di sini. Saya buka sampai 15 menit. Ya, barangkali ada yang mau nambahin materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk sampai makan jajan. Atau ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi hidayah itu petunjuk yang Allah berikan. Dan sebenarnya kita semua itu mendapat hidayah sejak awal. Semua diberi hidayah awal. Jadi tidak ada orang yang dikasih hidayah. Jadi hidayah itu sudah Allah berikan sejak awal. Mana buktinya? Ayo kita buka bareng-bareng di surat 7 ayat 172. Kalau kita lihat ada satu hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, itu surat ke-7 di ayat 172. Rabbuna wa ta'ala berfirman demikian. Wa id aqadar rabbuka min baini adam min zuhuri zuriyatahu wa ashadu al anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati nakuna hadzal ghafilin. Terjemahnya, ingatlah ketika Allah Rabb mengambil ruh-ruh ini dari surga. Kita ini dari surga semua, diambil, digenggam oleh Allah. Terus Allah bilang, Alastu bi rabbikum. Roh, apakah ini Allah Roh? Terus rohnya jawab kita, bala shahidna, ya Allah, aku bersaksi. Baru kita dikirim ke rahim ibu kita. Jadi sebelum kita dikirim ke rahim ibu kita, setiap kita ini dipegang oleh Allah. Dan Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum. Kita jawab, balas baru dikirim. Nah, pertanyaan saya, coba angkat tangan, siapa masih ingat digenggam Allah sebelum masuk rahim ibunya? Coba angkat tangan. Gak ada yang diingatkan Pak semua. Tapi kalau kalimatnya antakul yaumal qiyamati ini anak ada minal ghafilin. Ini aku lakukan supaya kamu bisa tidak bisa mengelak. Artinya setiap dari kita itu sudah diberitahu bahwa Allah ini tauhid, la ilaha illallah. Kemudian karena saya ambil sekolah teologi urusan ketuhanan, maka otomatis beberapa kitab menjadi bahan mata kuliah. Nah, sehingga ketika saya mencoba untuk dalam sekolah tersebut itu kita lihat mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam dalam surat Al-A'raf, surat yang sama ayat 23. Wa qala rabbukum dollanna anfusana wa illam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya ini siapa? Nabi Adam dan istrinya. Itu cara berdoanya, Rabbana dollanna anfusana wa illam tafir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami, beri rahmat kami. Kalau tidak kau beri kami ini sungguh kecelakaan besar. Dan ini Nabi Adam ajarkan ke anak cucunya sampai generasi 10. Generasi 11, anak cucu Adam mulai sirik, musyrik, kufur, kafir, bedik, beles, blebes, blingsem, bulet, budeki, bangil, beler. Ini generasi 11. Sehingga kacau. Kenapa ini kacau? Karena iblis bersumpah. Nah, sumpah iblis ini diletakkan oleh di surat Al-A'raf juga, ayat 16 dan 17. Qala fabima aqwatani la'udana lakum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Maka iblis gak pernah tinggal diam.
Nah, itulah bedanya. Allah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak tidur Allah, ngurusi makhluk. Kalau iblis Pak, nggak mau tidur Pak. So, kalau dia tidur tidak bisa menyesatkan. Nah, kalau saya sama jamaah Arba ini ketiduran, makanya bolak-balik gombal-gombal. Nah, maka saat ketika iblis tidak mau tinggal diam, sehingga anak cucu Adam banyak tergelincir, Allah tugaskan Rasul pertama kali Nabi Nuh. Ini Rasul awal. Kalimat beliau dalam surat Al-A'raf juga di ayat ke-59. Beliau mengatakan, ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain. Mau mengelak gimana coba? Mulai dari roh digenggam, terus di setiap masa, setiap zaman Allah siapkan nabi-nabi dan rasul. Kemudian kaum berikutnya ada namanya kaum Ad, ada Nabi Hud di sana. Surat 7 ayat 65. Kalimatnya apa Nabi Hud? Ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dari kaum Ad, kaum berikutnya ketemu kaum Samud. Nabinya Nabi Saleh. Kalimatnya ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairi. Itu ayat 73. Surat yang sama. Kaum berikutnya ketemu kaum Madian. Nabinya Syuaib. Kalimatnya sama. Ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairi. Ini kalau kita teruskan Pak sampai Isa. Nah, ini saya lompatkan ke kaum besar berikutnya, ketemu kaum Yahudi. Nabinya Musa. Nah, coba ketik kitab Ulangan pasal 435. Coba ketik. Gak duwe sampe nang bakal kafir. Ayo coba ketik. Coba ketik. Yang bisa Google HP-nya coba ketikkan saja. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 35. Ini Taurat. Coba lagi. Ini Taurat. Apa kalimat Nabi Musa? Pertanyaan beliau ini jawabannya panjang ini. Kok saya bisa masuk Islam? Ini tak uraikan. Pinter pertanyaan ini, tapi jawabannya wakil. Pak RW. Ketemu Pak. Surat 4 kitab Ulangan atau Ulangan kita aja Ulangan. Angka 4 titik 2 35. Jangan diketik titik 2 Pak, tidak ketemu. Mana ada titik 2 tidak ketemu. Ketemu Pak. Engkau tidak diberi mengetahui. Ada kalimat itu. Apa bunyinya Pak? 35. Ulangan. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Masya Allah. Jadi kalimatnya Nabi Musa dengan kalimat Nabi Adam, dengan kalimat Nabi Nuh, dengan kalimat Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib sama. Sekarang coba kita lihat kalimat Nabi Isa. Ketikan saya Yohanes pasal 17 ayat 3. Seperti tadi Yohanes 17:23. Biar tahu apa yang diucapkan Nabi Isa. Ini di Injil. Ketemu Pak. Inilah hidup yang kekal. 3. Inilah hidup yang kekal itu, ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan bilang anak Tuhan. Ini kalimat Nabi Isa langsung ini. Beliau utusan. Dan ayat ini tidak akan mungkin dibacakan di gereja manapun. Kenapa? Jamaah gereja pindah Ar-Raudhah. Kalau jamaah pindah pendeta bangkrut. Kenapa? Restoran tutup. Pindah kota infak. Nah, terjawab lagi kenapa saya masuk Islam. Nah, kemudian Nabi terakhir Rasulullah SAW, lihat surat 112. Ada 4 ayat di sana. Qul huwallah Allahus lam yalid wa lam yulad. Itu Abi. Nah, jadi hidayah itu dicari. Ya, Allah yang mengatakan untuk mencari hidayah itu. Ya. Kalimat Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Utlu uhiya minal kitab. Itu kalimat yang baca.
Jadi tidak ada Pak, aku tak boleh wahyu ambil mancing. Insya Allah itu iwak. Kalau orang mau tak boleh wahyu nangkap mancingan, insya Allah itu iwak. Akhirnya itu hidayah. Kalau cari hidayah itu di majelis-majelis seperti ini, mendatangi majelis di masjid, kalau itu baru dapat hidayah. Itu Pak. Jadi itu proses akhirnya saya putuskan saya masuk Islam. Jadi kalau ada orang dengar adzan atau masih kalian itu gimana? Ya, itu bisa melalui adzan. Jangan adzan, yang melalui celana dalam juga. Boleh saya cerita? Nah, ketika saya di Jepang, saya 10 hari Ramadan terakhir di sana sebagai khotib sholat Id untuk Masjid Agung Tokyo. Itu dari Indonesia saya tuh tidak pernah Pak khotib pakai teks itu tidak pernah. Tapi Sabtu harus pakai teks karena diterjemahkan ke beberapa bahasa. Sehingga yang datang itu pakai alat yang sudah canggih Pak. Itu saya ngomong tidak boleh meleset. Kan saya tidak pernah khotib pakai catatan. Saya kalau khotib di sini Pak, tidak pakai catatan. Tapi saat itu harus karena harus diterjemahkan ya, ke bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang jadi kanji. Jadi harus plek, nggak boleh berubah. Jadi baru kali itu Pak saya khotbah itu baca. Karena kalau udah nanti meleset terus. Nah. Ketika di sana saya ini ngelondri, petugas laundrynya itu kalau ngambil celana dalamnya orang pakai sumpit Pak, pakai sarung tangan, pakai sumpit. Tapi kalau yang datang itu pakai kopiah, terus kopiah putih, kopiah hitam, pokoknya Islam itu dia tidak pakai sumpit, pakai tangannya. Terus saya nanya, kenapa Anda itu pakai sumpit? Dia bilang bau. Tidak karu-karuan baunya. Tapi kalau yang kayak kamu yang begini-begini tidak bau. Iya bro, bukan kipat-kipat orang jadi. Saya jelaskan dia. Jadi saya jelaskan, benar-benar saya jelaskan nanti. Kalau kipat-kipat kok kadang tidak langsung gecong. Makanya membesar bro saya gitu. Nah kalau di agama saya gitu kan, itu harus diambil. Saya kasih surat 5 ayat 6 waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Saya terjemahkan dia. Wahai orang beriman, apabila kau hendak mengerjakan sholat, basuhlah tangan, kedua tangan, wajah, kepala dan kedua matamu. Itu agamaku, bersih. Gak mari gak karu-karuan berjumlah barang puntang-puntung saya gitu kan, kayak bonang ini saya gitu kan, tapi saya bercanda. Lah kok lusa selesai ceramah itu takmir masjid Tokyo bilang tak digolek orang Jepang. Hah? Gak dikonjol ini orang Jepang asli golek Ustaz Samuduru kan gak seperti Samuduru wah Jepang siapa golek ya gak taunya loh itu sumpit itu orang jeruinya. Dia masuk Islam, minta masuk Islam. Cuma pokok celana dalam, hidayah melalui celana kipat-kipat lagi mau. Jadi macam-macam, ada yang dengan adzan, ada itu haknya. Tapi artinya ada namanya sunatullah. Iya. Jadi tidak semerta-merta. Tidak sip salah pil, itu tidak. Sunatullah, semua ada sunatullah. Gitu ya, Gitu. Wis yo, saya jangan kenal lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini kangen minta tak undang mana ya. Nanti kita lanjutkan. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.